Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Kita sedang membahas kualitas pertama orang-orang yang matinya husnul khotimah, yaitu cinta kepada orang soleh. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi." Janganlah kamu bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Bukan artinya kita tidak boleh untuk makan bersama orang non-muslim, akan tetapi preferable atau lebih dipilih bagi kita untuk memakan makanan kita bersama orang-orang yang bertakwa. Bahkan diksi hadisnya mengatakan taqi, orang yang bertakwa, bukan sekedar mukmin saja, bukan sekedar punya iman saja, bukan sekedar Islam saja, tapi makanlah bersama orang yang bertakwa. Makanya para ulama mengatakan ciri seorang wali adalah mereka yang tidak pernah makan sendirian. Mereka selalu makan bersama-sama, dan tentu saja bersama sahabat-sahabat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memilih sahabat kita harus jeli. Karena itulah sahabat itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah suhbatul manfaat. Ada orang yang bersahabat karena ada maunya. Fa'idzan tafatil manfa'ah tarokuka. Kalau manfaatnya hilang, maka mereka akan meninggalkan kamu. Ya, ada kan di dalam hidup kita, orang datang pas ada maunya aja. Datang pas lagi mau minjem uang, setelah minjem uang, jatuh tempo, menghilang. Kemudian ada juga orang-orang yang datang dalam kehidupan kita pada saat mereka membutuhkan bantuan kita, membutuhkan tempat untuk mengadu. Akan tetapi setelah mereka senang, mereka tidak peduli kepada kita. Bahkan mereka tidak pernah menasihati kita. Ini harus saya garis bawahi ya, agar tidak salah paham. Jadi suhbatul manfaah, yang dimaksud orang yang cari manfaat itu bukan orang yang mencari kebaikan dari kita kemudian menasihati kita. Akan tetapi mereka adalah orang yang mencari manfaat dari kita kemudian tidak peduli apapun kepada kita. Kita sholat atau tidak, masa bodoh. Kita puasa atau tidak, bukan urusan gue. Kita mau sedekah atau tidak, bukan persoalan saya. Nah, orang-orang seperti ini, apa yang harus kita perbuat pada mereka? Para ulama mengatakan, kalau kita berteman atau ada orang-orang seperti ini di dalam ring satu kehidupan kita, fatrukhum minal bidayah. Tinggalkan dari bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Itu yang pertama, suhbatul manfaat. Yang kedua, suhbatus salikin. Kita bersahabat dengan orang-orang yang posisinya seperti kita. Artinya seperti kita sama-sama mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nih, orang-orang seperti ini baik banget sama kita karena kejelekan kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Terhijab kita. Seolah-olah kita di hadapan mereka adalah wali. Seolah-olah kita di hadapan mereka adalah orang-orang terbaik, adalah orang-orang soleh. Kalau melihat kita biasanya mereka mengatakan subhanallah, masya Allah, antum minal alimin, antum yakni minal muttaqin, antum minas salihin. Ente termasuk orang-orang yang alim, ente termasuk orang-orang yang soleh, ente termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji begitu, jangan bilang oh saya tidak begitu gitu, jangan. Sampaikan saja, Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah apa-apa yang mereka tidak ketahui dari diriku. Rabbi ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku itu lebih baik dari apa yang mereka sangkakan, dan ampunilah dosaku apa-apa yang mereka tidak ketahui. Saya ingin memberi satu permisalan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil permisalan. Apabila kita berkawan dengan tukang minyak wangi, kalaupun kita tidak dapat minyak wanginya, kita tidak beli minyak wanginya, pasti bisa ketularan wanginya. Atau bahkan jangan-jangan diberikan minyak wangi oleh tukang minyak wangi tersebut. Namun apabila kita berteman dengan pandai besi, meskipun kita tidak ikut memukul besinya, maka kotoran, bau, udara yang sangat buruk sekali akan terkena kepada tubuh kita. Di dalam hadis yang muttafaq alaih riwayat Imam Bukhari Muslim,
Meskipun ada lafaz yang memiliki perbedaan, namun hadis ini memiliki ujung pangkal yang sama. Dan hadis ini saya ingin utarakan karena sangat berpengaruh kepada interaksi kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat beliau yang bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini orang kaya, punya kebun di depan Masjid Quba yang namanya Bayruha, kebun kurma. Bayangin, orang zaman dulu kan makanya kurma terus. Ini kurma yang produksi adalah Abu Thalhah, kayaknya luar biasa. Abu Thalhah sangat sayang dengan anaknya yang bernama Zaid, anak laki-laki. Orang Arab di zaman dahulu, anak laki-laki itu sangat luar biasa bagi mereka. Nah, Abu Thalhah keluar pada malam hari dari rumahnya bekerja. Ketika Abu Thalhah di luar rumahnya, maka terjadi satu peristiwa, yaitu anaknya Abu Thalhah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal anaknya. Lalu istri beliau mengatakan kepada si isi rumah, mengatakan kepada keluarganya, la yuhaddisu ahad hatta akuna analladzi uhaddisu. Jangan ada siapapun yang menceritakan tentang kematian dari anak Abu Thalhah sampai aku sendiri yang menceritakan kepada Abu Thalhah perihal kematian anaknya tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Anda pasti penasaran ya. Insya Allah setelah yang satu ini tetap bersama kami. Assalamualaikum Nusantara.